Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para hadirin, tamu-tamu undangan yang terhormat, keluarga besar Bang Khalid Ismail Baharmi, keluarga besar Ami Lukman Nul Hakim Mansur, tamu-tamu undangan yang lain, para tetua kami, petugas KUA dan para penghulu, penyelenggara kegiatan dan seluruh yang hadir di sini, jazakumullahu khairan katsir. Kami mewakili keluarga mengucapkan banyak terima kasih. Semoga Allah yang membalas jasa kalian semuanya. Langkah-langkah kaki kita ke sini menjadi saksi bahwasannya setiap muslim memiliki hak, dan kali ini kita memenuhi hak dari akhuna Zaki. Zaki insya Allah sesaat lagi akad nikah. Kita saksikan dan kita berharap ganjaran pahala dari Allah. Awal dari keluarga, atas lisan-lisan kami yang salah, atas sambutan kami yang kurang, atau hidangan kami yang kurang berkenan, suf kita semuanya minta dimaafkan dan minta dimaklumi, karena tiada satupun manusia yang sempurna. Maka kami ucapkan terima kasih. Dan untuk susunan acara hari ini, insya Allah pembukaan barusan ana lakukan. Kemudian berikutnya pembacaan ayat Al-Quran oleh Ananda Muhammad Fahmi bin Lukmanul Hakim Mansur. Kemudian insya Allah tausiah nikah oleh Ustadz Khalid Al-Asdak. Kemudian kita laksanakan acara akad nikah. Selanjutnya doa oleh Ami Ahmad. Dan selanjutnya insya Allah penandatanganan surat-surat nikah dan keperluan akta lainnya. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang bertakwa, dan Allah menjadikan acara ini acara yang berkah untuk kita semuanya. Baik. Selanjutnya insya Allah pembacaan ayatul Quran oleh akhuna Muhammad Fahmi bin Lukmanul Hakim Mansur. Tafadhalu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلقكم من تراب ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون
ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan wala mursida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi ummahatil mu'minin wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du. Bapak, saudara-saudara hadirin para undangan yang kami hormati, terutama keluarga dari kedua mempelai yang berbahagia. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita, dan mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang mampu mensyukuri nikmat-nikmatnya, dan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai abdan syakura, hamba Allah yang mensyukuri nikmat-nikmatnya. Kemudian yang kedua kalinya salawat serta salam kami haturkan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, saudara-saudara hadirin para undangan yang kami hormati, terutama mempelai berdua yang berbahagia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua makhluk hidupnya azwaj, berpasang-pasangan. Wa ja'alnakum azwaja, dan kami ciptakan kalian juga berpasang-pasangan. Seorang laki-laki sampai pada usianya, wajar ketika dia butuh pendamping seorang wanita. Demikian pula seorang wanita ketika sudah waktunya, wajar dia mendapatkan pendamping seorang laki-laki yang tujuannya litaskunu ilaiha, agar bisa tinggal bersamanya. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan waja'alah bainakum muwaddah warahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Bapak, saudara-saudara yang kami hormati, kepada kedua mempelai yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau pernikahan itu sekedar untuk menghalalkan hasrat birahinya, maka makhluk lain juga dengan insting dia juga mencari pasangannya ketika saat dia butuh. Kalau pernikahan itu sekedar ingin mendapatkan keturunan untuk menyambung nasabnya, maka makhluk lain juga melakukan satu hal yang serupa. Masa-masa kawin, telur atau mereka hamil, dan mereka melahirkan yang sama. Akan tetapi Bapak, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mempelai berdua rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita manusia memiliki tujuan yang sangat mulia. Yang pertama, atas perintah Allah
wankihu matabalakum minan nisa wankihu ayyama minkum wassalihina min ibadikum. Perintah Allah, dan ini sejalan dengan kebutuhan manusia. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bapak, saudara-saudara yang kami hormati, terutama mempelai berdua rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam pernikahan itu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan kepada kita. Oleh karena itu kami penting untuk mengingatkan kembali, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Hal yang sudah kita ketahui, kita pahami, tapi kadang-kadang kita lupa. Manusia kadang-kadang lupa, perlu kita ingatkan kembali. Dan mudah-mudahan apa yang akan kami sampaikan untuk kita semuanya, dan khususnya kepada kedua mempelai rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pernikahan itulah amanat daripada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ittaqullah fin nisa, kata Nabi. Bertakwalah kalian atas wanita. Atau hati-hati dengan wanita. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Karena kamu menikahi itu atas dasar amanat daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya pernikahan itu pertanggungjawabannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kepada mertuanya atau kepada saudaranya, tapi karena kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akan Allah Subhanahu wa taala pertanyakan. Wastahlahtum furujahunna bi kalimatillah, dan dihalalkan kehormatannya karena kalimat Allah Subhanahu wa taala. Mempelai putra yang saudara Zaki rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu amanat yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada laki-laki adalah yang pertama, tinggal bersamanya. Memberikan tempat tinggal di mana dia tinggal. Memberikan nafkah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala, nafkah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Mohon maaf bapak-bapak, saudara-saudara rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa laki-laki menikah siap, menjadi suami siap, kadang-kadang sampai kepada nafkah seakan-akan istri yang dia nikahi menjadi beban baru dalam kehidupannya, sehingga banyak gagal permasalahan ekonomi seperti ini karena dia tidak memahami perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu fahami, sebagai laki-laki harus mempersiapkan dirinya memahami perintah Allah Subhanahu wa taala, dan ini bukan beban baru dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur rezekinya. Kemudian mempelai putra rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kewajiban yang berikutnya adalah dia siap menjadi suami harus menciptakan suasana aman kepada istrinya, memberikan rasa kasih sayang sesuai dengan tujuan pernikahan itu. Wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah, saling mengasihi dan saling menyayangi. Rasulullah SAW sebagai panutan kita dalam semua tatanan kehidupan beliau, jika kita lakukan menjadi ibadah. Beliau belum pernah lisan beliau menyakiti istri-istri beliau. Belum pernah lisan beliau tiba-tiba tersinggung ucapannya karena lisan beliau. Dan ini harus mempersiapkan saudara Zaki demikian jika ingin perjalanan hidupnya bahagia. Kemudian bapak, saudara-saudara rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mencintai istri jangan sampai melampaui batas sehingga membiarkan apa-apa yang Allah haramkan berada dalam rumah itu. Bapak, banyak orang-orang mencintai istrinya, anak-anaknya dia biarkan dengan alasan kasihan, iba, agar tidak stres. Banyak seperti ini. Sebenarnya laki-laki seperti ini adalah laki-laki yang mendaftarkan dirinya golongan dayus. Dayus yang artinya membiarkan maksiat itu berada dalam rumahnya, yang dia oleh Allah Subhanahu wa taala akan dimasukkan ke neraka karena kesalahan dia sendiri. Bapak, saudara-saudara rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam At-Tahrim ayat ke-1 surat yang pertama, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhan nabiyyu, lima tuharrimu ma halallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Wahai Nabi,
Kenapa kamu menghalangi dirimu? Kenapa kamu mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan? Hanya sekedar untuk menjadikan meridha demi istrimu, agar istrimu mencintaimu, agar istrimu ridha kepadamu. Nabi diingatkan bukan karena maksiat, Bapak. Ma'adallah, Nabi tidak maksiat. Tapi Nabi mengharamkan sesuatu demi istri. Apalagi sesuatu yang haram. Apalagi sesuatu yang dihalalkan oleh sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Laki-laki membiarkan kejadian seperti ini, maka ketahuilah bahwa Zaki, Anda telah membuat lubang sendiri dan Anda nanti akan masuk bersama-samanya. Karena sebagai seorang pemimpin harus dia Allah tunjuk. Seorang mempelai putra ditunjuk oleh Allah menjadi imam, menjadi pemimpin. Maka tugas pemimpin yang paling penting adalah sesuai dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, ku anfusakum wa ahlikum nara, jaga dirimu. Allah memulai anfusakum, jaga dirimu, perbaiki dirimu. Kemudian wa ahlikum, keluargamu semuanya. Harus seorang laki-laki mampu menjadikan dirinya terbaik, menjadi panutan. Anak istri bangga kepada suaminya dengan kondisi apapun. Berapa banyak Bapak, saudara-saudara yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak istri tidak bangga kepada suaminya karena suaminya telah melakukan perbuatan-perbuatan yang salah, sehingga dia nanti depan anaknya, depan istrinya menjadi tidak bernilai karena kesalahan yang dia lakukan. Oleh karena itu, saudara Zaki, Anda harus berhati-hati. Kelak akan menjadi pemimpin, harus tunjukkan kepada mereka bahwa saya siap menjadi suami dan saya memperbaiki semua kesalahan masa lalu saya. Dan itu bukan hanya untuk mempelai semuanya, dan untuk kita Bapak. Kondisi zaman sekarang yang sangat prihatin pada saat ini. Bapak, saudara-saudara rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembiaran maksiat yang terjadi apa pada saat ini? Maka angka kenakalan remaja meningkat. Berapa banyak anak yang menuntut ayahnya sendiri? Bapak, berapa banyak seorang anak tiba-tiba ibunya diletakkan di panti sosial? Berapa banyak seorang anak tiba-tiba ibunya dimasukkan panti jompo? Karena itu dimulai kesalahan dia memimpin, kesalahan dia tidak mampu menjadi imam. Bapak, saudara-saudara yang kami hormati, keberhasilan dalam keluarga itu ketika dia berhasil mendidik anak-anaknya. Keberuntungan seorang tua bukan karena keberhasilan anak sarjana atau lain-lain sebagainya membitakan anak itu menjadi soleh. Kalau Bapak, saudara-saudara mempelai berdua tidak mampu menciptakan seperti ini, di saat kita membutuhkan anak kita mengangkat Rabbifirli wali walidayya warhamuma kama rabbayani shaghira. Di dunia ini kita tidak mendapatkan Bapak, jangan mengharapkan, apalagi ketika kita sudah mati berada di kuburan karena kesalahan kita mendidik anak kita, maka anak kita tidak akan pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan harapkan kita dapat kiriman doa seperti ini. Di saat seorang tua salah memimpin, mempelai putra demikian akan mengalami nasib yang sama dengan anak-anaknya, tidak akan mendapatkan doa seperti ini. Di saat doa-doa kita tunggu, kita harapkan, karena Bapak saudara yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah menyalahkan seorang bapak. Bapak itu mengeluh kepada Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab, menyatakan anaknya demikian, anaknya nakal, anaknya salah. Kemudian Umar bertanya kepada anak tersebut, benarkah kamu melakukan apa-apa yang telah disampaikan oleh orang tuamu? Anak itu tidak mengelak, tidak menyatakan tidak, balik bertanya, apa kewajiban orang tua kepada anaknya? Salah satu kewajibannya adalah mendidik, mengajari Al-Quran. Kata anak itu, kami tidak mendapatkan dari bapak kami demikian. Kemudian Umar bin Khattab memanggil kembali bapak itu, dan Umar menyatakan, kamu yang menciptakan, menjadikan anakmu itu durhaka. Bapak, saudara-saudara rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemungkinan semua itu terjadi karena kesalahan kita mendidik anak-anak kita. Dan sementara kita mampu menyalahkan dunia pendidikan, menyalahkan pergaulan, tidak pernah kita koreksi diri kita, Bapak, sehingga terjadilah kondisi seperti ini. Bapak, saudara-saudara kami rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khusus kepada mempelai putri yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
seorang wanita dalam Islam itu bukan hanya sebagai pelengkap dalam kehidupan rumah tangga. Tapi kata Nabi, wal mar'atu mas'ula an su'unil baitiha. Wanita-wanita itu juga bertanggung jawab dengan apa yang ada di rumah-rumah mereka. Ketahuilah ibu-ibu rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami tidak sampaikan semuanya tentang kewajiban-kewajiban sebagai seorang laki-laki. Kesalahan seorang wanita di dunia ini, suami dapat sanksi moral dari masyarakat. Ketahuilah ibu-ibu, kesalahan ibu di dunia ini Allah Subhanahu wa taala akan mempertanyakan kepada suaminya. Oleh karena itu, mempelai putih rahmat Allah Subhanahu wa taala pilihannya adalah taati perintah Allah, taati suaminya selama perintah suami tidak berseberangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Saudara Zaki, jangan pernah Anda memerintahkan istri Anda berseberangan dengan perintah Allah. Anda tidak ditaati, wajib demikian. Tapi kalau perintah-perintah Anda sama dengan perintah Allah, maka wajib bagi seorang wanita untuk mentaatinya. Itulah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kedua mempelai Allah Subhanahu wa taala diberi keturunan abna salihin wa salihat dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Aku lu mata semaun, itulah yang dapat kami sampaikan. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustadz Khalid Al-Asdaq hafizahullah. Insyaallah sesaat lagi acara puncak akad nikah yang akan dilangsungkan langsung oleh Ami Luqmanul Hakim Mansur dengan Ananda Zaki bin Khalid Ismail Baharmi. Semoga Allah mudahkan semuanya. Kemudian setelah akad nikah terlaksana, insyaallah doa akan dipimpin oleh Ami Ahmad Banawir hafizahullah, dan setelah itu penandatanganan akad surat-surat nikah yang dibutuhkan. Taib, Ami Luqman, fadhol, semoga Allah mudahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wala haula wala quwata illa billahi alil azim. Usikum bitaqwallah wa iyaya faqad fazal muttaqun. Ya Zaki bin Khalid Baharmi, ankahtuka wa zawwajtuka mahtubataka binti Lina Hasna Mansur bimahri miliun rubiyah halan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma barik lil arusain wa barik alayhima wa jama' bainahuma fi khair. Allahumma ij'al hadha zawajan mawmunan mubarakan warzuqhuma auladan salihin. Allahumma alif baina qulubihima wahdina subul salam wa najina minadh-dhulumati ila an-nur. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafruqana min ba'dihi tafruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna syaqiyan wa la mahruma. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina waslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna waslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana arina al-haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi rabbil alamin. Jazakallah khairan Ami Ahmad Banawir hafizahullah. Dan saat ini walhamdulillah, sebetulnya sebelum penandatanganan ini sudah sah. Betul jamaah? Sudah halal. Zaki, semoga Allah mudahkan untukmu.
hati berbunga-bunga Zaki? Hah? Ami-ami ini dulu waktu awal juga berbunga-bunga Zaki. Kita semua berbunga-bunga, kami turut berbahagia. Jazakumullah khairan. Saat ini adalah penandatanganan akta nikah dan dokumen-dokumen lainnya oleh petugas KUA, pejabat dari KUA. Kami ucapkan banyak terima kasih. Para hadirin sekalian, kami ucapkan banyak terima kasih. Walhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihah. Baik. Walhamdulillah. Tayyib, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Lengkap semuanya telah ditandatangani. Kemudian acara berikutnya adalah ramah tamah. Sekaligus dengan ini kami mewakili keluarga mengucapkan mohon maaf atas kesalahan kami, atas kekurangan kami. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.